Salam Vincentian. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8 tentang Yesus yang diurapi di Betania. Dalam teks ini dikatakan bahwa Yesus mengunjungi Betania di rumah Maria, Marta, dan Lazarus yang sudah dibangkitkan. Dan dikatakan bahwa Marta seperti biasanya melayani Tuhan Yesus, menyiapkan makanan dan sebagainya, sementara Lazarus menemani Tuhan Yesus. Lalu kemudian ada satu adegan yang sungguh istimewa, yaitu Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat harum dan juga sangat mahal, lalu mengelapinya dengan rambutnya sendiri. Dan pada peristiwa ini lalu Yudas Iskariot yang juga ikut pada kesempatan itu melihat perbuatan apa yang dilakukan Maria ini, lalu berkomentar bahwa mengapa minyak yang mahal itu hanya untuk itu, lebih baik uangnya lebih baik dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Dan Yesus mengatakan, Maria melakukan untuk persiapan pemakamanku dan sebagainya dan sebagainya. Sementara juga dikatakan kepada Lazarus, kepada Yudas, bahwa orang miskin ada selalu bersamamu, sementara aku tidak akan selalu bersamamu. Lalu juga dikatakan di teks Injil bahwa Yudas mengatakan itu bukan karena dia itu peduli pada orang miskin sebenarnya, tetapi karena dia licik dan juga dia serakah, haus akan uang dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih, kita memasuki pekan suci, di mana kemarin hari Minggu kita merayakan Minggu Palma. Tuhan Yesus diarak masuk ke Yerusalem untuk perjalanan sengsara dan kebangkitannya. Injil yang kita renungkan pada hari ini sungguh penting untuk kita, bahwa hidup kita perlu selalu terarah kepada Tuhan. Dan ketika hidup kita selalu terarah kepada Allah, maka apa saja yang kita lakukan itu akan dibimbing untuk senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kita sendiri bisa tidak tahu apa sebenarnya yang kita lakukan, apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi tuntunan dan bimbingan Tuhan kepada orang-orang yang selalu terarah hidupnya kepadanya, itu akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang sungguh seturut kehendak Allah dan bahkan yang luar biasa. Seperti yang dilakukan Maria sendiri. Maria seluruh hidupnya, hati pikirannya tercurah kepada Tuhan Yesus. Cintanya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Ketulusan hatilah yang dia miliki untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Dan juga apa yang dia lakukan dengan membasuh kaki Tuhan Yesus, meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, mengelapnya dengan rambutnya sendiri, sebagai ungkapan cintanya, ungkapan ketulusan hatinya. Dan Maria sendiri pasti tidak tahu apa yang akan terjadi pada Tuhan Yesus. Tapi bahwa yang ia lakukan, Tuhan Yesus mengatakan itu sebagai persiapan untuk pemakamannya. Seperti sebuah tuntunan dari yang ilahi, bahwa lalu Maria melakukan sesuatu yang saat itu tapi juga sebagai sebuah tanda, sebagai persiapan sesuatu yang luar biasa akan sengsara dan kebangkitan Tuhan. Dan saudara, sementara sebaliknya, ketika hati pikiran orang hanya tertuju pada dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, seperti Yudas Iskariot, lalu tuntunan Tuhan sulit
untuk masuk ke dalam dirinya, untuk lalu dia melakukan hal yang baik. Bukannya hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi sesuatu yang lalu memang bahkan Tuhan sendiri menegurnya. Dia hanya memikirkan uang untuk dirinya, memikirkan keserakahan untuk dirinya. Lalu tindakannya, tanda kutip, mengkritik apa yang dilakukan Maria, dan juga mengapa Yesus sebagai guru itu juga membiarkannya. Ketidaksukaannya, rasa hati yang juga dongkol dan sebagainya, membuat Yudas sulit untuk lalu melakukan tindakan, baik itu pikiran, perkataan maupun perbuatan yang memang menyenangkan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Santo Vincentius dalam konferensinya mengatakan, "Oh, betapa besar kebahagiaan kita bila kita senantiasa menyenangkan Allah. Bila apa saja yang kita lakukan, kita kerjakan demi kasih kepada Allah dan untuk berkenan padanya." Dan sungguh itu yang dilakukan Maria, demikian juga yang dilakukan Marta, dan tentu yang dilakukan juga oleh Santo Vincentius seluruh hidupnya untuk menyenangkan Allah. Dan ketika hidup, hati, pikiran, perkataan, dan semua yang kita hidupi, kita arahkan, kita lakukan untuk Allah, maka bimbingan dan tuntunan Allah menyertai kita, dan kita akan selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, dan itu sebuah rahmat untuk kita. Bahkan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan memakai kita untuk karya-karyanya, untuk juga lalu keselamatan banyak jiwa-jiwa, supaya melalui apa yang kita lakukan, orang melihat dan mengimani betapa Allah sungguh ada, hadir melalui karya kita, melalui apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, sungguh mari kita selama pekan suci ini berjuang lebih keras untuk menyenangkan hati Allah, untuk menyelaraskan hati, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan kita dengan Allah sendiri. Merenungkan sengsara dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, semoga menguatkan tekad kita, niat kita, semangat kita untuk mengikuti jalan-jalannya. Dan semoga kasih dan berkat Tuhan berlimpah kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.